Hey again everyone, happy Friday. Welcome back again di Bitcoin Update. Everybody, sorry banget teman-teman. Kemarin kita kasihkan ngobrolin tentang kondisi situasi fundamental daripada statement post FOMC. Jadi kayak apa aja sih nanti dampaknya dan gimana decision makingnya, terutama setelah sentimen-sentimen itu kita udah selesai bahas. Tapi ada satu yang lupa teman-teman. Candle close monthly. Wah, ini saya kelupaan banget teman-teman sekalian ya. Jadi kemarin banget akhirnya saya decide malam nih ya. Ini videonya ini malam teman-teman. Masih dalam proses upload ya buat live sessionnya SAG. Semalam itu saya mention soal candle close dan saya kelupaan untuk update di live streaming YouTube. Ya tapi memang bukan kewajiban saya juga sih. Cuma setidaknya kalau bisa saya sampaikan itu akan lebih baik lagi buat teman-teman punya pemahaman tentang apa yang berpotensi terjadi hari ini. Dan akhirnya karena saya telat ya jam 1 tadi malam teman-teman tuh jam 1 pagi saya post di Telegram. Hai guys, during live session malam ini di SAG saya kembali mengingatkan bahwa kita akan berhadapan dengan close candle monthly. Close candle monthly yang mana menandai berakhirnya candle 1 bulan dan otomatis per jam 7 kita akan dapatkan candle close monthly dan candle yang baru untuk bulan Agustus. Jadi berdasarkan data history, kita punya rata-rata candle opening di awal bulan itu selalu memberikan pergerakan yang volatile dan relatif manipulatif untuk mencari highest and lowest candle tersebut. Apa dampaknya? Ya transaksi begini bisa jadi kena sweep baik yang short maupun long, bisa kondisinya ke deliver tetap dalam keadaan positif. Jawabannya bisa juga, tapi tetap riskan jika posisi terbuka terlalu banyak. Jadi saya bilang ke teman-teman semalam, kan saya ada 3 posisi ya, Bitcoin, Ethereum sama Sui. Ini 3-3-nya risk free teman-teman. Jadi saya coba untuk manage karena saya coba untuk konsisten dengan saya punya win ratio ya, bukan win ratio tapi risk to reward ratio. Kalau saya memang create setup, saya rasa possible untuk 3R ya saya akan kejar minimal 3R. Itu yang saya lakukan rata-rata teman-teman di dalam melakukan aktivitas tradingnya. Tapi kalau misalkan tidak sesuai ekspektasi, paling tidak saya nggak kena rugi. Kenapa? Karena stop lossnya itu saya geser ke entry point. Jadi begitu nggak sesuai ekspektasi, ya udah gitu. Saya sih rela-rela aja ya. Dalam artian sekedar info teman-teman, this week is one of my best performance ya, I think so far, karena ada TRX dapatnya lumayan, kemudian ada hype juga, ini terakhir di close, ada DMC close juga profit, Ethereum juga sama, dapat profit lumayan dari sini ke sini, kemudian ada BNB yang ini juga nggak kalah performance-nya ya, saya rasa ini saya dapat paling gede minggu ini dari BNB. Jadi buat saya ya udahlah, kalau kena stop loss di break even saya nggak masalah gitu ya. Itu kalau saya teman-teman. Cuma yang jadi pertanyaan kan adalah teman-teman yang lain gimana gitu kan. Apakah kamu punya kesiapan tersebut? Jadi semalam saya maintainnya tuh begini guys tuh. Ya, jadi begitu harga udah break, ini kan kita ngelihat dia udah tembus ya, udah mencapai 1,3R. Nah, begitu dia sampai 1,3R, terus dia juga udah creating struktur higher high, ya udah saya geser stop loss saya ke break even. Jadi kalau misalnya harganya U-turn, saya kena close-nya itu di entry point saya. Kira-kira begitu logiknya. Jadi semalam yang kena itu adalah ETH, kemudian Bitcoin. Ya Bitcoin juga sama, stop out di break even. Ya mungkin ada orang bilang jangan terlalu serakah gitu kan. Bukan serakah sih, tapi saya lebih memilih untuk tidak terlalu banyak berspekulasi ya, atau melakukan intervensi di dalam trading plan saya. Jadi kalau kita create trading plan itu teman-teman sebisa mungkin coba untuk awal-awal mungkin ya, coba untuk disiplin nurut sama trading plan-nya. Jadi kalau misalnya trading plan-nya teman-teman udah create kayak gini, ya udah sebenarnya tinggal di-follow aja gitu. Itu kalau misalkan ya apa yang saya lakukan sih, average-nya seperti itu. Jadi supaya kita dapat hasil akhirnya itu berdasarkan data, berdasarkan trading plan, itu kita bisa jadi punya acuan gitu loh. Oh ya kalau trading planku kayak gini works, kemudian trading setup-nya seperti ini, dan kalau misalkan seandainya di tengah-tengah saya intervensi ada pengaruh di bagian akhir dari hasilnya. Makanya saya pernah tunjukin kan ke teman-teman saya ada pakai satu website buat teman-teman tuh mencari tahu ya, kalau misalkan kamu punya rasio tuh sekian tuh gimana profitnya. Misalkan risknya 1%. Kalau saya tuh risk to reward 1/3 guys. Dengan win rate saya tuh average bulanan itu 40-50% lah ya. Tapi katakanlah di 40%. Bisa nggak sih final resultnya profit? Bisa. Bahkan bisa banget.
ya dengan win rate 40% gitu. Even saya 35% pun saya masih profit kok. Itu average bulanan yang saya dapat ya teman-teman sekalian. So dengan demikian gimana caranya bisa profit? Oke, ini kan realistis nih, 20% setelah proses 100 transaksi. Cara dapetinnya adalah kalau profit ya kali 3 tuh. Jadi kita konsisten 3R. Nah bayangin kalau teman-teman di tengah jalan kamu nggak konsisten, ya kan? Ini cuma $100, ini cuma $150. Ya hasil akhirnya nggak bakal bisa begini guys. Ya hasil akhirnya nggak bakal bisa begini gitu. Jadi ya itu kalau saya pribadi ya preferensi, kan ada orang yang sukanya micromanaging gitu kan, kayak di tengah-tengah gue cut aja deh gini. Saya kayak gitu. Tapi kalau posisinya cut loss, kalau posisi ongoing profit kadang-kadang sih begitu. Tapi mostly-nya saya tidak lakukan micromanagement. Jadi saya pastiin target saya kalau bisa tercapai. Itu sih kalau saya rata-rata teman-teman. Oke. Jadi ya udah, saya jelasin tuh kondisinya teman-teman, bahwa ada kemungkinan memang resiko itu bisa terjadi dan ternyata terjadilah teman-teman sekalian. Saya jelasin ya. Jadi apa yang saya maksudkan sebetulnya gitu kan. Kalau teman-teman lihat dari perspektif pergerakan periode awal bulan Juli. Ya, ini saya tunjukin ke teman-teman. Jadi kan candle bulan Juli itu mulai open itu setelah jam 7 pagi ya di tanggal 1. So, secara gampang kita tinggal cari aja tanggal 1 Juli. Nih tanggal 1 Juli. Nah, di sini nih ya teman-teman kira-kira ya. Nah, kita zoom in dulu ke sini nih. Saya kasih lihat. Oke. Nih, tanggal 1 Juli nih teman-teman. Oke, candlenya jam 7 pagi. Ya, kira-kira di sini nih tuh, ya. Ini candle open nih. Nih, saya kasih lihat nih. Jam 7 pagi candle open ya. Nih. Nah, tuh. Oke, itu candle open tuh, teman-teman sekalian. Oke, ini candle open. Jadi saya tarik ke time frame monthly, kamu bisa lihat itu di mana tuh posisinya. Tuh, pas di situ tuh, ya. Jam 7 pagi tanggal 1 candle open untuk 1 Juli. Oke, di harga 107.139. Nah, sekarang teman-teman lihat apa yang terjadi pada saat candle open itu sudah dimulai gitu ya. Kalau kita belum mau dimulai sih, tapi candle open gitu kan. Kalau kamu lihat ini high point, ini low point. Oke, dari previous movement, right? Dari previous movement. Jadi ibaratnya gini guys nih. Tuh ini kan tanggal berapa? Tanggal sudah mulai 1 Juli ya, sejak tengah malam. Begitu candle open jam 7 pagi. Nah, itu kan candle monthly-nya tuh begini guys ya. Ini saya kasih gambaran biar kamu ngerti nih. Nih kan candle monthly-nya begini. Saya pakai ini, itu saya tebelin warna hitam ya, biar ada bayangan teman-teman. Nah, kira-kira begini. Nah, terus harga begini kan gerak. Wah, dia ke bawah. Dia ngapain teman-teman? Sweep low dari tanggal 27 Juni. Jadi low sekitar 3-4 hari terakhir di sweep. Oke, after di sweep kamu lihat, wah sweepnya nggak kira-kira kenceng dong. Kita pasti mikir, wah ini bearish nih gitu. So secara candle tuh kan kebentuknya kayak gini nih. Sekarang candle monthly ya, kita bilang candle bulanan nih teman-teman. Satu candle monthly itu kebentuknya kayak begini guys. Nah lebih kurangnya, right? And then kita lihat lagi berikutnya gimana. Oke, dia makin turun sampai terendahnya di sini. Terus kita lihat lagi, wah tiba-tiba setelah tanggal 2 guys, close candle tanggal 1 ganti ke candle tanggal 2 jam 7 pagi juga dong. Yang terjadi adalah dia sweep high point-nya. Jadi sekarang ada high point tanggal 30 Juni gantian di sweep. Dihajar ke atas teman-teman. Kalau teman-teman ngelihat begitu turun, wah ini mau bagus nih saatnya nge-short. Begitu di short ternyata dia naik juga. Akhirnya longnya kena, shortnya kena. Nah ini yang saya maksud. Liquidity sweep di atas dan juga di bawah. Jadi atas bawah sama-sama di sweep dulu, sama-sama diberesin dulu. Nah yang terjadi candle monthly-nya gimana teman-teman? Ini candle monthly-nya nih. Ya kan? Begitu dia naik, kan jadi begini tuh. Ya sempat sampai atas, terus dia turun kan. Berarti asumsinya adalah sekarang ada buntut nih. Gitu sampai atas. Begitu kan? Kira-kira teman-teman sekalian. Ini send to bring to front tuh. Ya dong. Habis itu apa yang terjadi teman-teman? Wah harga naik. And then perlahan-lahan. Wah makin tinggi. Kita pikir wah ini mah bagus nih kalau kayak gini ceritanya. Bullish abis nih. Sampai sini ya. Terus harga sekarang di sini gitu kan. Ini candle monthly ya yang saya lagi gambarin teman-teman. And then beberapa hari kemudian
Kita lihat apa yang terjadi. Candlenya berbalik turun guys. Candlenya berbalik turun, kembali ke tengah. Kembali ke tengah. Jadi yang berlangsung di sini itu cuman sweep bawah, sweep atas, habis itu kembali ke tengah. Nah, ini yang saya maksudkan di sini. Statementnya cukup jelas berbicara soal di awal bulan itu selalu memberikan pergerakan yang volatile dan relatif manipulatif. Which means itu yang sedang berlangsung pada Bitcoin, lebih kurangnya. Oke, baru setelah itu ada clear movement. Nah, ya, baru ada clear movement, direction berikutnya kemana gitu. Sekarang gimana, Vin? Coba kamu merhatiin. Nggak jauh beda loh, guys. Artinya apa ya? Kalau kita lihat di sini, ini kan moment before close nih. Moment before close, ya. Jam 7 pagi, begitu close, langsung dia ke bawah, ngambil liquidity dari internal low ini. Ini time frame kecil by the way. Oke, langsung ambil liquidity dari situ. Nah, di sini candle jam 7 nih. Nah, ini dia nih ya, lebih kurangnya tuh. Oke, saya tandain di situ. Kamu lihat nih, body atas dari candlenya. Tuh, pas banget. Tapi udah ada buntut. Nah, buntutnya tipis. Sekarang buntutnya baru ke bawah. Ya kan? Karena baru berjalan nih, candle muda lah ibaratnya gitu ya. Di monthly candle nih candle muda teman-teman. Kalau misalnya dia mau nge-sweep, dia bisa nge-sweep ke bawah dan dia habisin dulu nih liquidity dari zona ini. Jadi kalau orang yang ngelong, liquidationnya mepet gitu kan, kayak di bawah-bawah sini, ini udah kena dulu, udah dimakan duluan nih teman-teman sekalian. Habis itu berikutnya kemana? Ya berikutnya ya adalah di atas. Liquidation di 119.700-an dolar lebih kurangnya. Nah, kalau kita cek di bagian CoinGlass, apakah itu make sense? Mari kita cek sama-sama. Apakah zona tersebut terdapat liquidation massive? Kalau ada nih teman-teman sekalian, nah Anda tahu tuh, itu menjadi next targetnya. Tuh, di kisaran 120.000, sekarang udah ada 7,8 miliar dolar yang siap untuk di sweep. Kalau seandainya dia udah beberes di bawah. Kira-kira begitu. Jadi kalau buat saya pribadi, saya sih nggak terlalu spekulatif ya teman-teman. Di momen kayak begini saya udah ngomong sama DSAG juga. Kalau saya mungkin akan lebih cenderung ya chill aja ya kalau untuk tradingnya. Tapi kalau untuk sisi altcoins ya, I think kita dapetin yang namanya peluang nih ya. Kalau misalnya teman-teman kemarin nungguin diskon, now you have your discount. Questionnya adalah kamu mau manfaatin atau enggak. Kita testing di exponential moving average 34.21. So kalau kalian punya good fundamental coin yang kalian udah riset, yang kalian udah yakin banget, misalnya kayak Solana, Hyperliquid, Sui, Ethereum, wah menurut gue koin-koin bagus nih, bakal booming, bakal begini, bakal begitu, bisa dimanfaatkan ya dengan informasi total 3 ini. Jadi teman-teman punya bayangan, oh ini kayaknya area bagus untuk saya start melakukan cicil beli atau start melakukan akumulasi. Kira-kira seperti itu. Tapi ini not a financial advice ya. Saya cuman sharing aja gimana cara saya ngelihat market. Dan karena kita ngelihat dia finally breaking down di bawah konsolidasi zone, itu berarti kita safe to assume kalau Bitcoin bisa aja testing ke level 111.830 dolar. More or less zona itu memang merupakan zona yang masuk akal untuk dites terlebih dahulu. Mengingat itu adalah zona previous all time high-nya. Dan untuk kondisinya sekarang ini di level yang sama atau di zona tersebut terdapat fair value gap juga. Jadi fair value gap-nya udah keisi. Tinggal pertanyaannya adalah reaksinya nih, ada nggak teman-teman? Triggernya apa? Ini ntar malam. Non-farm payroll atau unemployment rate. Kita belum tahu nih kira-kira dari segi data gimana respon market. Mudah-mudahan market respon dengan kondisi yang positif. Jadi kita bisa ngelihat market langsung responsif dan mulai start rebound. In fact, kalau kita ngelihat dari perspektif time frame 4 jam, kalian bisa juga loh ngelihat ini tuh sebagai falling wedge pattern ya. Jadi kita ngelihatnya overall ini adalah bagian dari pullback atau korektifnya. Ya, potential testingnya bisa ke 112.000 tadi yang saya mention di time frame daily, atau ya udah kita masih bisa ngelanjutin konsolidasi di sini selama summer holiday masih berlangsung, yaitu tepatnya pada bulan September. Ya, Agustus sorry. Ya memang secara data kalau kita lihat ya, ini kan ada orang banyak mengkaitkan dengan situasi historical performance Bitcoin. Selama periode Agustus itu memang relatif memerah. Ya, ada beberapa case, contoh 2016 dia habis halving, itu 2017-nya hijau. Ya, 2020 habis halving, 2021-nya hijau.
Kalau gitu 2024 abis halving, apakah 2025-nya hijau? Maybe ya teman-teman, itu bisa jadi satu. Atau kalau 4 bulan sebelumnya hijau, bulan kelima merah ya. Ini 4 bulan sebelumnya hijau, bulan kelima merah. Mungkin juga ya, terserah teman-teman masukinnya kayak gimana. Tapi yang pasti keseluruhan kalau kita lihat dari segi seasonality jatuhnya ya, di bulan Agustus itu memang di mid summer holiday ya. Kalau kalian cek nih US summer holiday, periodenya tuh panjang guys, mulai dari bulan Mei sampai dengan ke bulan September ya. Saya cari dulu nih, astronomical ya, solar Celtic season. What the hell, ini ribet juga nih teman-teman sekalian ya. What months holidays in the USA? Tuh, dari bulan Juni sampai bulan Agustus. Jadi ini tuh adalah mendekati peaknya teman-teman ya, atau mendekati puncak dari liburannya. Orang udah pada mulai mau balik atau siap-siap balik ke kantor. Jadi mereka udah tinggal have fun doang, udah tinggal habis-habisin duit dulu. Nanti balik kantor baru mikirin lagi ya, investment tahun ini gimana nih ya. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalnya volatilitas atau volume menurun terutama during summer holiday, ya memang historically speaking kita ngelihat dari tahun ke tahun memang rata-rata di bulan itu ya kan. Kalau kita lihat nih tahun lalu nih di sini ya teman-teman ya. Tahun lalu itu kalau kita lihat ini kejadiannya nih. Nah ini berlangsung dari bulan Maret sampai bulan Oktober, baru akhirnya ada rally itu setelah mendekati pemilu ya, dan setelah Trump menang baru marketnya breakthrough. Nah kalau saat ini gimana? Well, seperti yang kalian lihat, kita juga sebenarnya masih konsolidasi aja kok. Walaupun dia turun ya, kesannya kayak ngeri banget, tapi menurut saya ini turunnya korektif banget kok. Bukan sesuatu yang harus kita khawatirkan sampai mengatakan bahwa oke, this is the end of the cycle. Ya itu kalau in my opinion sih ya. Jadi ya jangan berarti kalian telan mentah-mentah juga ya. Barangkali kalian punya counter argumen atau analisis yang berbeda, ya feel free untuk share gitu. Tapi tolong share-nya juga pakai intelek ya. Artinya jangan share cuma sekedar share bulan ini pasti 110.000 ya, thanks me later. Ya elah, ternyata pay later ya. Jadi mengingatkan saya ya sama sejarah kelam di Indonesia nih di era tahun 2024 ya. Buy this coin ya. Inilah waktunya mengubah sekian dari sekian menjadi sekian. Buy now, thanks me later. Ternyata pay later ya. Pusing juga teman-teman. Oke, anyway guys ya, ini keseluruhan yang saya bisa kasih penilaian terhadap kondisi market. Buat saya ngelihatnya biasnya masih bullish. Tapi kalau teman-teman ada pemanfaatan kayak time frame kecil, Anda ngelihat struktural dia bearish banget nih, dan Anda mau nyari nih opportunity untuk melakukan sell shorting. Well, you can check ya dari segi data kira-kira mana nih ya yang lagi dalam kondisi ideal untuk di short. Teman-teman bisa cek dengan cara mencari yang volumenya lagi kenceng, atau kalian cari yang koinnya sendiri lagi dalam keadaan underperform. Nggak tahu nih, pump BTC kayaknya bisa jadi ideal nih ya. Iseng aja ngeliat teman-teman. Tuh ya, kayak gini tuh. Kan enak nih mau di follow short. Ya kan, nanti dia retrace dikit, Anda udah bisa look for short lagi atau coba utilizing gitu. Jadi ya tergantung ya preferensi masing-masing. Kalau saya pribadi sih kemarin sebenarnya harusnya dapat longnya. Cuman saya memutuskan untuk konsisten dan disiplin dengan target saya. Ya saya juga mau teman-teman di SAG ya belajar gitu ya. That's how I trade. Kalau Anda mau belajar ya that's how I manage the trade gitu. Jadi bukan yang tengah jalan kayaknya bakal udahan deh kayaknya bakal stop deh. Akhirnya kayaknya ujung-ujungnya malah jadi banyak micromanagement dan jadinya nggak sesuai dengan trade setup kita. Kira-kira begitu. Oke. So, teman-teman sekalian, for the conclusion, nanti malam ada NFP, unemployment rate, market after New York Open akan set the direction. For me personally, everything still looks bullish. It's just a matter of retracement, atau kita bilang ini adalah part of the correction. Teman-teman boleh anticipate level 110 sampai 112.000 merupakan level psychology yang mana berasal dari previous all time high dan juga support resistance untuk saat ini. Nah, kalau misalkan dia nggak sampai ke sana, tapi teman-teman lihat ada confirmation, ada reversal di time frame kecil dan ada memanfaatkan, itu juga adalah hal yang ideal untuk dilakukan. Oke, so dari saya seperti itu. Happy Friday to every one of you and see you guys again in the next update soon. Cheers, bye bye guys.